Salam, tes salam. Saya sangat bersyukur pada saat ini boleh mendapatkan kemurahan Tuhan, ikut di dalam menyampaikan firman Tuhan. Acara besar, saya katakan ini merupakan acara sorak kemenangan bagi bangsa kafir. Amin. Karena mengakhiri 2 tahun masa penyucian, dan kalau saya dan saudara masih ada di tempat ini, itu adalah suatu anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, saya senang sekali setiap saya berbicara dimanapun, ya baik di Punguan, ya, saya selalu berbicara tentang akhir zaman, ya, tentang ketetapan masa. Saya sangat bangga memiliki ini, ya, sejak saya sampai di tempat ini, ya, saya masuk di tempat ini April 1994, ya. Jadi saya masuk menginjakkan kaki di Cokro Aminoto 164, waktu itu gerejanya belum seperti ini, masih separuh gereja, kantor dan lain sebagainya, ya. Jadi ketetapan masa, ya, yang saat ini banyak orang berbicara tentang akhir zaman. Banyak orang berbicara tentang kedatangan Tuhan. Tetapi saya dan saudara sudah mendengar ini 28 tahun yang lalu kalau saya, atau 30 tahun yang lalu. Jadi bagi saya ini bukan sesuatu yang baru, dan saya sangat bersyukur apa yang saya dapatkan di tempat ini merupakan harta kekayaan besar. Dan sampai saat ini saya sangat meyakininya. Ya, kita berbicara tentang 7 tahun panen raya yang sudah lewat, ya. Itu dimulai pertengahan 2015, 7 tahun ke depan berarti sampai pertengahan 2022. Kemudian kita masuk di dalam 7 tahun kegenapan kitab Wahyu atau pembangunan tubuh Kristus yang sesungguhnya. Ya, setelah melalui panen raya yang dibagi 2 periode. 3,5 tahun masa praaniaya dan 3,5 tahun masa aniaya besar. Itu ada di sebelah. Ya, saudara sudah hafal. 3,5 tahun masa praaniaya itu ada 3 pekerjaan yang dikerjakan oleh hierarki yang dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya, di bawahnya ada malaikat sang surya 7 guru 70, 490, dan di bawahnya lagi, ya. Pekerjaan pertama itu adalah penyucian untuk bangsa kafir, ya. Kalau di dalam kitab Wahyu, Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal yang kelima. Jadi kalau kita memasuki 2024 mengakhirinya, berarti kita sudah melewati. Kalau menurut ketetapan masa yang kita terima, Wahyu pasal 1 itu tentang penampilan Tuhan Yesus. Wahyu 2 dan 3 itu proses penyucian, pendamaian, ya, dari 7 jemaat yang mewakili seluruh bangsa, seluruh umat yang ada di muka bumi. Itu 2 tahun setelah masuk panen raya. Lampaui panen raya 2 tahun yang dimulai pertengahan 2022. Kalau 2 tahun berarti tambah 2 berapa? Pertengahan 2024, sebelum masuk di dalam kegerakan kuda putih Wahyu 6 dan 7, ya, kita bangsa kafir akan dimeteraikan. Jumlah bilangannya kalau dalam bahasa Roma mengatakan genap. Ya. Setelah itu nanti kita masuk ke gerakan kuda putih, ya, untuk menjangkau Israel. Wahyu pasal 7 pemeteraian untuk bangsa Israel, Wahyu 8, dan seterusnya itu mempelai, yaitu 9 bulan yang ke-3, ya, mengandung dan melahirkan sampai Wahyu pasal 12. Saya kira saudara dan kita semua sudah paham ini, ya. Kalau dalam ketetapan masa, pewahyuan yang diterima oleh beliau dan yang kita percayai dan imani sampai saat ini, setelah
gereja itu melahirkan anak laki-laki ketiga dibawa ya mempelai ke padang gurun, sedangkan anak laki-laki itu ke tahta Allah. Nanti dia akan turun dan lain sebagainya sampai kepada Wahyu pasal yang ke-22. Tapi yang ingin saya sampaikan pada saat ini, kita akan melihat 7 tahun masa pembangunan bait suci, ya, pembangunan tubuh Kristus, ya. Kita sudah melampaui kurang lebih 2 tahun. Kita akan melihat bagaimana pembangunan bait suci itu bukanlah sesuatu yang mudah. Kita akan belajar dari Alkitab, kita baca di dalam Hagai pasal yang pertama. Ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Ya, judulnya itu Ajakan untuk membangun bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Langsung ayat 14. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, Imam Besar, dan semangatnya selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Ya, jadi kalau di awal tadi Tuhan menanyakan, apakah sudah tiba waktunya untuk engkau membangun rumahmu? Ya, sementara untuk rumah Tuhan tetap reruntuhan. Kalau bangsa Israel waktu itu mengatakan ya memang sudah waktunya membangun rumahnya sendiri. Ya. Tetapi firman Tuhan datang kepada Hagai yang mengatakan bahwasanya inilah waktunya untuk membangun bait suci. Pada saat Tuhan ingin membangun bait suci, di dalam ayat 14 ini, Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, Imam Besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Saudara, yang ingin saya garis bawahi dan kita perhatikan makna yang kita ambil dari Hagai pasal 1, ayat 1 dan seterusnya sampai 14. Sekalipun pada awal permulaan belum paham, sehingga salah lebih dulu membangun rumah sendiri, tetapi pada akhirnya paham. Sebelum pembangunan itu dimulai, Allah sendiri yang menggerakkan semangat. Amin. Jadi memulai 7 tahun, kita perhatikan bersama-sama, memulai 7 tahun pembangunan bait suci atau 7 tahun kegenapan kitab Wahyu, maka Allah sudah menggerakkan semangat. Kalau di sini semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua dan bangsa itu. Demikian juga yang terjadi atas hierarki. Kita jangan lupa, apa yang kita dapatkan ini bukan pekerjaannya Romo Paulus, bukan pembangunan tubuhnya Romo Paulus, tetapi pembangunan tubuh Kristus, pembangunan Allah sendiri. Setelah melewati panen raya, karena di situ tidak ada keterangannya, berarti itu berupa rahasia. Ya. Tapi di dalam 7 tahun kegenapan kitab Wahyu atau pembangunan tubuh Kristus yang sesungguhnya, sadar, terasa atau tidak kepada saudara bahwasanya memasuki 2022, saya dan saudara, semangat saya dan saudara sudah digerakkan oleh Tuhan sendiri. Amin. Amin. Sekalipun Tuhan menggerakkan, namanya iblis, jangankan saya dan saudara, menghadapi Allah sendiri saja, Matius pasal 4, dia berani kok.
apalagi saya dan saudara. Itu sebabnya tantangan bagi saya dan saudara. Ya, sebelum masuk 7 tahun kegenapan kitab Wahyu, iblis sudah bekerja, mengatakan panen raya itu tidak ada. Panen raya itu tidak ada, kosong. Mana kenyataannya? Ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi semangat untuk membangun bait suci itu sudah dicurahkan Tuhan. Ya, pertengahan 2024, karena itu pembangunan bait suci yang sesungguhnya. Semangat itu sudah ada, saudaraku. Tinggal sekarang bagaimana saya dan saudara tetap stabil mengobarkan semangat tersebut. Jangan dibimbangkan oleh apapun, apalagi melihat ke belakang. Melihat panen raya dan lain sebagainya. Tetapi semangat itu yang iblis coba untuk hancurkan. Karena dia tidak mau. Pada akhirnya Wahyu pasal 12, manakala gereja itu melahirkan anak laki-laki, maka perempuan itu juga diserang. Adalah Allah yang bijaksana, mempelai wanita yang melahirkan itu diungsikan ke padang gurun. Tetapi yang tertinggal itu juga dimangsa sama iblis dan Lucifer. Itu sebabnya kalau iblis itu bekerja bukan hanya di Wahyu 12. Sejak Kejadian pasal 3 dia bekerja. Sementara kita ini kadang kita lupa bahwasanya kita punya pesaing. Saya dan saudara punya pesaing yang ingin menggagalkan. Menggagalkan apa? Menggagalkan iman kita. Semangat kita dihancurkan. Tetapi yang ingin saya sampaikan pada saat ini, siapapun saya dan saudara yang sudah menerima ketetapan masa ini, yang masih percaya dan mengatakan bahwasanya ketetapan masa ini masih valid, maka katakan dengan iman, semangat untuk membangun bait suci Tuhan sudah curahkan. Amin. Jadi jangan mau lemah, kita harus berjalan. Saya menyampaikan firman ini waktu saya dalam berdoa, saya nggak ketemu apa yang mau disampaikan ya. Terus saya katakan, Pih, anek papi khotbah bisa ngebleng, aku ngebleng ngiso ya Pih. Ya udah, papi tak ngebleng. Aku bilang, ya karena kita juga butuh uang dan lain sebagainya, ngebleng 2 hari aja. Kemarin udah 3 hari. Membantu persiapan. Pada saat suami saya itu masuk di dalam puasa hari kedua, dia bilang, saya tetap jalan. Ya ini kerjanya kan tidak ada yang tertutup di antara kita, sudah tahu ya. Saya mau memberangkatkan suami saya itu rasanya menangis. Ya. Tapi memang bagaimanapun itu sudah bentuk kutuk dari Tuhan. Kejadian pasal 3. Bahwasanya laki-laki itu dengan berjerih lelah memeras keringat untuk menghidupi anak dan istrinya. Sekalipun dengan menangis. Sehingga pada saat saya di warung itu, saya melipat tangan, saya berdoa. Kemudian saya dibawa kepada haja ini. Kemudian saya diingatkan kejadian di triangulasi. Di situ Roh mengatakan, apakah hambaku kau lupa bahwasanya kau kupakai di dalam dirimu, aku membuat roh Israel. Ya, roh Israel. Saudara saya menangis. Ternyata karena mungkin saya penuh dengan dosa sehingga saya dipakai alat sama Tuhan. Jadi di dalam diri saya itu ada rohnya Israel. Sehingga waktu itu yang tahu banyak yang ikut pergumulan itu. Tetapi di akhir ternyata di situ Tuhan ada. Ini lihat. Dan waktu itu saya katakan kepada Bunda, apapun yang terjadi, ya, orang mau berkata apa, jangan gentar, tetap sampaikan apa yang menjadi berita dari surga. Apapun yang terjadi, kita siap, ya, siap menghadapi apapun. Orang mau mengatakan istilah-istilah di YouTube itu saya lupa namanya itu. Apa Mas Yuda? Gelarnya itu loh, halu tingkat dewa-dewi katanya kan. Waktu di triangulasi itu roh Tuhan sudah mengatakan tidak apa-apa. Pada akhirnya terang itu akan menerangi apa yang Bunda sampaikan. Pada akhirnya Bunda akan berkemenangan. Yang ikut waktu itu bisa melihat bagaimana saya sebagai manusia disusupi, ditunggangi oleh rohnya
Israel kurang ajar banget. Kurang ajar banget. Berani menantang. Saya diingatkan, saya menangis, saudara. Itu hari kedua. Kemudian saya mulai dituntun. Saya mulai menulis Haggai pasal yang pertama. Yang menggerakkan semangat itu aku. Yang memberikan kekuatan itu aku. Rohku yang akan bekerja, bukan kamu. Sehingga dari sini bisa kita melihat bagaimana di dalam pada saat belum bait Allah, umat Israel belum aktif di dalam membangun bait Allah. Mereka seperti menabung di pundi-pundi yang bolong. Ya. Bahkan ada harusnya gandum itu 50 sikal, yang ada cuma 20 sikal. Anggur harusnya 20 sikal, yang 20 takar, yang ada cuma 10. Ada belalang, ada penyakit dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan katakan, kita baca Haggai pasal 2 ayat 18. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24, bulan ke-9. Mulai dari hari ini diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Amin. Mulai hari ini, mulai diletakkannya pembangunan bait suci, Tuhan katakan, aku akan memberkati. Amin. Jadi kalau kita masuk dalam pembangunan tubuh Kristus, maka janji Allah tentang berkat itu menjadi milik dan bagian saya dan saudara. Sehingga kalau kita berbuat untuk pembangunan tubuh Kristus, pekerjaan tubuh Kristus, bukan berarti kalau saudara berkorban banyak, kemudian saudara, saudara miskin, tabunganmu habis dan lain sebagainya. Bukan. Tuhan katakan, perhatikan sejak diletakkannya bait suci, aku akan memberkati. Yang berjanji itu adalah Allah. Bukan bunda sebagai gembala. Ya, tetapi Allah sendiri, dia yang punya segalanya. Saudara tidak akan menjadi miskin. Sehingga kalau saya mendengar kita di situ berkorban terus, nggak punya apa-apa, korban terus jadi miskin. Salah. Berarti semangat dia untuk membangun bait suci bukan bersumber daripada Tuhan. Ada api asing, ada api lain. Karena apa? Kita baca di dalam Amsal 11 ayat 24. Amsal 11. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ya, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Sehingga kalau kita berkorban untuk pembangunan bait suci, kita bukan menjadi miskin. Ya, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, dia mampu, tetapi holit, pelit, kikir. Perhatikan, menuai, menabur sedikit, maka tuaianmu sedikit. Menabur banyak, maka tuaian akan banyak. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Semangat itu sudah Tuhan curahkan. Memasuki pertengahan 2022, Tuhan sudah menggerakkan semangat itu. Seperti Tuhan menggerakkan semangatnya Zerubabel. Banyak tantangan. Tentu di sini dikatakan termasuk orang-orang yang najis itu menjadi penghambat. Tetapi dari semua proses pembangunan bait suci yang secara jasmani, kita melihat bagaimana seorang tokoh yang digerakkan semangatnya oleh Tuhan, ya, dia menerima cincin meterai. Kita baca Haggai pasal yang kedua ayat 23. Kita perhatikan ayat 23. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Sealtiel hambaku, demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ya, kita perhatikan pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil, bentar. Ayat 23. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Sealtiel hambaku, demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi bukti pilihan Tuhan atas Zerubabel,
Tuhan mempercayakan cincin materai. Itu bukti pemilihan. Pembangunan bait suci yang dikerjakan oleh Zerubabel itu terjadi di tengah-tengah keguncangan. Ayat 1, ya HJ pasal 2 itu sampai saya pasal 2 mulai dari ayat 1 sampai seterusnya. Ya, jangan takut. Ya, Roh Tuhan beserta dengan kita. Demikian juga Zerubabel, sekalipun ada penghalang-penghalang orang-orang najis dan lain sebagainya. Tetapi pada saat Zerubabel selesai membangun dan dia ikut di dalam pembangunan tersebut, Tuhan memilih dia. Jadi Zerubabel itu terpilih di tengah-tengah keguncangan. Apa maksud daripada keguncangan? Kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ayat 27 sampai 29. Ungkapan satu kali lagi menuju kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Jadi Zerubabel di tengah-tengah keguncangan, dia mampu bertahan, tetap semangat, semangatnya tidak loyo. Akhirnya dia terpilih, dan sebagai bukti pemilihan atas Zerubabel, Tuhan memberikan cincin meterai. Keguncangan-keguncangan itu bermaksud supaya tinggal tetap yang tidak terguncangkan. Jadi masalah, proses apapun yang terjadi atas pembangunan bait suci, itu merupakan penyaringan untuk saya dan saudara. Supaya saya masuk dalam pilihan, betul-betul pilihan Tuhan di atas pilihan. Karena apa? Karena manusia itu, kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Hati manusia itu seperti apa? Sesungguhnya hati manusia itu seperti ini. Wahyu Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya, jadi hati manusia termasuk hati saya dan saudara. Ya, Tuhan itu sejak mula jadi di Kejadian sudah melihat kecenderungan hatinya manusia itu kejahatan semata-mata. Itu sebabnya kalau bukan Tuhan yang menggerakkan, seseorang tidak akan bisa mampu berkorban masuk dalam pembangunan bait suci. Dia akan menghemat, ya, seperti Amsal tadi itu, dia menghemat dan lain sebagainya. Nanti kalau saya korban, nanti korban sekian, habis dong ini dan lain sebagainya. Hati manusia itu sudah dilihat oleh Tuhan. Itu sebabnya karena Tuhan melihat, tahu siapa manusia itu, sehingga Tuhan menggerakkan semangatnya untuk kita masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Amin. Oleh sebab itu, dalam proses perjalanan waktu yang sudah kita jalani semenjak penerima kitab Wahyu, ya, dipanggil Tuhan dengan urusan Tuhan sendiri, ya, kita tidak bisa masuk di dalamnya, ya, maka kita melihat dalam diri saya dan saudara, adakah semangat itu tetap? Ya, kalau ada Romo semua semangat, ya, karena berkatnya banyak dan lain sebagainya. Tetapi setelah Romo tidak ada pelayanan diakonia, tidak ada pemasukan dari mana. Jemaat-jemaat yang bisa berkorban, yang perpuluhannya lebih banyak, dan ini semua sudah tidak ada. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah semangat itu masih tetap ada membara? Hanya saya dan saudara dan Tuhan yang tahu. Tetapi yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, jangan sampai semangat itu pudar. Tetap maju, apapun yang terjadi, percayalah, pilihan dan panggilan Allah atas saya dan saudara tidak pernah salah. Amin. Dia yang memanggil saya, dia yang memanggil saudara. Dari latar belakang yang bagaimanapun, yang paling tahu, maksud saya, yang paling tahu adalah saya dan saudara. Panggilan Tuhan tidak akan pernah salah. Rencana manusia bisa gagal, rencana bangsa-bangsa bisa gagal, tetapi rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Ketetapan masa itu ya dan amin.
Ya. Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-11. Mulai ayat 25. Penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil mereka adalah setru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Ya, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Kita baca sebelumnya Roma dari 11 ini ayat yang ke-11. Nanti kita kembali ke ayat ini. Ayat yang ke-11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Ya, jadi dipanggilnya, diselamatkannya bangsa kafir, itu merupakan rencana Tuhan untuk menjadi alat pencemburu untuk Israel. Saya dan saudara, kalau dengan saya dan saudara saya sebutkan hierarki saja ya, hierarki dipilih, ditetapkan Tuhan untuk menjadi pelaksana keputusan Tuhan yang belum terlaksana di dalam Yesaya 46 ayat 10 sampai 11. Maka saya dan saudara adalah bagian daripada bangsa kafir. Bukan hanya kita tetapi bangsa-bangsa lain. Kita menjadi alat pencemburunya. Kalau Allah yang memilih, ya, saya katakan di sini, kalau Allah yang memilih, ayat 29 tadi dikatakan, ayat 29, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Jadi Allah tidak pernah menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sekalipun Israel itu bersundal, ya, jatuh di dalam pemberhalaan, tetapi kasih Tuhan tetap. Sampai putih rambutnya nanti Tuhan akan menjangkau, dan yang dipakai adalah bangsa kafir. Saya dan saudara sebagai pelaksana keputusan Tuhan yang belum terlaksana di dalam Yesaya 46, maka saya dan saudara dituntut Tuhan. Semangat yang tadi membangun bait suci tersebut, saya dan saudara merupakan bangunan-bangunan, alat-alat yang akan dipakai dalam pembangunan tersebut. Maka saya dan saudara harus cakap menyelesaikan semua keputusan Tuhan yang terjadi atas saya dan saudara. Tidak mungkin kita bisa langsung menyelesaikan, ya, menjangkau bangsa lain untuk melaksanakan keputusan Tuhan kalau dalam kehidupan kita sehari-hari ini belum beres. Kalau saya dan saudara belum beres. Kalau Allah di sini, Allah tidak pernah menyesali panggilan dan kasih karunia-Nya kepada Israel. Sekalipun Israel itu jatuh bangun. Kalau di dalam Yeskil dikatakan bersundal, ya, membuka auratnya, mempertontonkan auratnya, memamerkannya, tetapi Tuhan tetap mencintainya. Jadi sebagai pelaksana keputusan Tuhan, hal ini harus saya dan saudara pahami. Allah itu seperti itu. Sekali Dia memilih, tetap memilih. Dia tidak akan pernah menyesal. Amin. Ini Allah yang kita sembah, Allah yang kepadanya kita harus ikut nanti menjadi pelaksana keputusan Tuhan. Bagaimana keputusan Tuhan atas saudara masing-masing? Keputusan Tuhan atas nikah saya, pilihan dan kasih karunia suami saya kepada saya, apakah suami saya menyesal? Kalau Allah tidak, tapi manusia ini berbeda. Manusia sangat berbeda. Ini merupakan salah satu trik iblis untuk menghancurkan para hierarki-hierarki yang sudah dipilihnya. Di dalam nikah saya dan saudara, adakah saudara menyesal? Kemudian dari mulut saudara, dari mulut kita mengatakan, menyesal. Aku memilih
engkau jadi suamiku sepanjang hidupku penuh dengan penderitaan. Menyesal, kata suami, memilih engkau jadi istriku. Atau bahkan ada orang yang mengatakan, sudah punya anak, anaknya sudah besar, sudah punya istri, mengatakan jodohnya bukan itu. Sajane ki dari Tuhan, jodohnya bukan dia, jodohnya ini. Kok bisa seperti itu? Kita yang menjadi pelaksana keputusan Tuhan, perhatikan. Akan dimulai dari nikah kita masing-masing. Bagaimana kita meminit anak-anak kita, bagaimana suami meminit istri dan anak-anak, bagaimana istri posisinya di dalam rumah tangga. Jangan sampai seorang istri berkata, menyesal aku menikah dengan kamu, udah gak cocok, cari lagi, pulang sana, cari perempuan lain. Perhatikan, ini suatu kejahatan di mata Tuhan. Bertobat, kalau tidak, nanti kita akan belajar. Bagaimana orang tua ini harus belajar kepada Alkitab. Jangan karena masih muda dan lain, kita seenaknya. Karena apa? Nanti kita akan belajar, karena firman Tuhan katakan belajar kepada bangsa Israel. Karena perkataan orang tua, anak-anaknya menanggungnya. Dihukum sama Tuhan. Jadi harus hati-hati. Saya ingat waktu itu, saya mau lari. Romo katakan, kamu beranjak. Nanti kalau di sana tidak terjadi apa-apa, ya lewati. Kalau dulu kan tidak boleh, kalau kita mau keluar harus ada surat dan lain sebagainya ya. Waktu itu saya mau lari, saudara. Kenapa? Nggak cocok. Ini bukan pilihan saya. Tuhan katakan aku yang memanggil. Bukan Tuhan. Nggak cocok ini. Asramanya lantainya nggak semen. Kasurnya nggak ada kasur waktu itu. Ya. Kamar mandi umum. Ya makannya masak sayur pare. Satu wajan besar, bawang berambangnya cuma sedikit. Ya. Nasinya diciduk tuh langsung biar. Ya, rasanya bukan ini panggilan saya. Waktu itu saya menolak, saya mau lari. Romo katakan silakan Dang, kalau kamu beranjak dan tidak terjadi apa-apa melewati gerbang silakan. Waktu itu saya melawan, ya saya jalan. Waktu itu kan di sini masih tanah kosong ya, sekalipun di sana. Tapi di pertengahan itu saudara, sepertinya ada sinar ya, cahaya. Saya langsung kaget, saya mundur, saya pulang. Sardiana Manuru mengatakan, kenapa nggak jadi Dang perginya? Ku bilang, ini Om ini kelihatannya sakti ya. Dia bilang, coba aja beranjak dari pagar itu, kalau tidak terjadi apa-apa, datang kepada saya. Saya diam. Besoknya, saya kan biasa, kalau di kamar itu, dulu masih kurus ya, jadi kalau orang kurus tuh suka dingin. Pakai kaos kaki panjang, ya lengan panjang, ya. Kan asrama putri, terus depannya asrama putri, terus agak maju sini kan ruangannya, kamarnya Romo ya sekarang ya. Kalau dulu kan panggilnya Om sama Bunda ya, Om Tante ya. Waktu mau kamar mandi, nggak jadi pergi. Sondang nggak jadi pergi. Enggak Om, langsung pergi. Ya, langsung saya menghindar, takut ditanya. Ya, sejak saat itu saya nggak berani lagi main-main. Ya, karena memang tidak cocok. Ini bukan pilihan saya, bukan. Tidak cocok dengan pilihan saya. Sama sekali tidak cocok. Ya, saya berpikir waktu itu ya, kalau saya di sini terus nanti jadi full timer, lihat rumahnya full timer itu, aduh, nggak ada perabotnya yang bagus. Lemarinya dari bambu, bukan bambu, tiangnya bambu. Dindingnya kerdus, ya, tipinya kecil-kecil. Ini tidak cocok. Saya nggak cocok di sini. Lebih baik pergi. Bagi saya full timer itu sangat miskin sekali dan itu tidak cocok. Dan waktu itu full timer itu saya sering menghina. Kenyataannya kok saya jadi full timer ya. Ya itulah. Ya, saya berpikir miskin sekali. Bukan pilihan. Kok saya juga jadi full timer? Saya ingat juga adik saya Ruti, kemana-mana. Kok pada akhirnya juga setelah bertualang, kadang saya melihat, oh ya, kita sampai di sini sampai saat ini puji Tuhan. Amin. Banyak kekurangan, banyak kelemahan. Ya, kalau sampai saat ini bertahan, saya merasakan itu bukan kuat dan gagah, melainkan oleh rohnya Tuhan. Amin. Tidak cocok. Jadi Allah itu seperti ini saudara.
panggilan dan pilihannya atas Israel. Sekali dia mengatakan cinta, dia tidak pernah menyesal. Berbeda dengan manusia. Oleh sebab itu, ya kalau dalam nikah kita ini, kalau masih ada menyesal aku menikah dengan kamu. Mungkin istri berkata demikian atau suami, atau mungkin anak-anak. Harusnya saya nggak lahir di keluarga full timer dan di rumah ini dan lahir dari rahimnya mami. Iya, cocoknya kamu lahir anaknya Perdana Menteri atau mungkin raja atau presiden. Ya. Tetapi kan kita tidak memiliki hak untuk memilih. Semua sudah di hidup kita ini ditebus oleh Tuhan, dibeli dengan darah Kristus. Kita tidak bisa memilih ini suamiku, ini istriku atau ini orang tuaku. Karena manusia itu kecenderungan hatinya kalau Tuhan membiarkan. Kecenderungan hatinya itu ya kejahatan semata-mata. Enggak ada hal yang baik. Itu sebabnya ya kalau masih ada di antara kita yang menyesal, bertobat. Amin. Bertobat. Minta ampun, cabut perkataan tersebut. Suami datang kepada istri atau istri datang kepada suami atau anak-anak datang kepada orang tua. Cara pendamaian saya kira sudah kita pelajari, sudah diajarin. Bagaimana seorang anak datang kepada orang tua, saya minta ampun papi mami. Ya, sekalipun pada saat seseorang minta ampun itu berat bagi kita yang dimintain ampun. Anak saya datang minta ampun, mami sangat cerewet, galak, nyepol. Ya, saya pernah ada mahasiswi minta ampun kepada saya nangis saudara, saya peluk dia. Dia katakan, saya minta ampun Tante Sondang. Kenapa? Saya melihat Tante Sondang itu seperti ya naga merah yang sangat naga merah itu sangat galak banget. Saya waktu dia pendamaian, saya berdamai dengan diri saya, Tuhan, apa benar aku memang seperti naga merah ya seperti yang dia pendamaikan Tuhan? Saya menangis saudara. Bagaimana saya mau ngasihi dia? Bukan main-main loh, saya manusia segambar serupa dengan Tuhan. Disamakan seperti bukan ular tapi naga, binatang loh ya. Ya, apapun jenisnya itu sudah bukan lagi imago Dei. Sesayang apapun kita kepada binatang atau apapun itu bukan imago Dei, jangan salah. Saya berdamai, rasanya membara hati ini. Selesai dari ibadah ini tunggu. Betul, setelah ibadah saya bilang, kok bisa kamu mengatakan saya itu galaknya seperti naga merah? Kurang ngajar kamu, berantem lagi. Pendamaian lagi minggu depannya. Hampir 1 tahun baru saya bisa mengampuni. Padahal dia mahasiswa saya mengajar bagaimana hati saya berdamai. Aduh Tuhan, jangan sampai salah dia menjawab. Kemudian saya, lampiaskan dan lain sebagainya. Betapa berat saudara untuk berdamai dengan diri sendiri, amin. Apalagi seorang istri diperlakukan tidak adil. Wah, rasanya berat sekali. Udah sakit, salah dinasehatin. Mulai jam 12 sampai jam 4 pagi. Ya, saya didudukkan. Pertama dibilang, Mi duduk dulu sebentar, kita mau share firman. Iya. Wah, saya lihat ini masih tegak. Saya lihat udah jam 2. Papi sebentar saya kamar mandi. Ya, kamar mandi. Pulang dari kamar mandi saya pikir udah selesai. Ternyata suami saya malah buat kopi. Ya, minum kopi lagi. Aduh, sampai jam 4. Ya, anak saya Lia, Ipen mungkin dengar tapi mereka juga pura-pura tidur atau bagaimana waktu itu di sini. Tapi lewat didikan suami saya itu akhirnya saya bisa bertahan di tempat ini. Karena memang gaya hidup saya bukan seperti mungkin saudara itu ya bisa menerima apa adanya. Saya berbeda saudara. Saya berbeda. Saya sombong, tinggi hati. Ya. Jadi untuk saya berpadan dengan keadaan dan kondisi di tempat ini, bagi saya itu suatu perjuangan yang sangat berat dan sangat berat. Untuk saya masih tetap tinggal tetap di tempat ini, itu adalah kasih karunia yang sangat luar biasa. Kita kembali kepada firman Tuhan. Ya, saya katakan hierarki itu sebagai pelaksana keputusan Tuhan yang belum terlaksana. Kita akan belajar kepada firman Tuhan. Karena saya menganggap, saya ibaratkan seperti 12 pengintai. Hierarki itu seperti ibarat ya 12 pengintai.
yang diutus oleh Musa mengintai Kanaan. Ya, mengintai Kanaan. Saya katakan hierarki itu juga seperti 12 pengintai. Kita ini dilatih doa puasa, dilatih hikmat dan marifat, dibawa ke Batu Gilang, dibawa ke hutan taman. Kita juga dibawa melihat kerajaan selatan dan banyak hal. Kita juga diajar untuk kita bisa masuk menyusup ke tempat-tempat musuh dengan berbagai cara, bukan dengan tubuh ini, tetapi melalui hal-hal lain, bahasa hikmat dan marifat. Kita diajar berlari tanpa kaki, terbang tanpa kaki, tanpa sayap. Itu dengan hikmat marifat. Jadi saya katakan hierarki itu seperti 12 pengintai. Oleh sebab itu, sebagai hierarki kita harus hati-hati di dalam perkataan kita. Karena apa? Di dalam Bilangan 13 kita baca satu ayat saja. Mulai ayat 1. Ke-12 pengintai. Ya, ke-12 pengintai, terus. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran, sesuai dengan titah Tuhan, semua orang itu adalah kepala di antara orang Israel. Ya, sampai di situ aja, sampai ayat 3 kita sudah tahu ceritanya, bahwasanya 12 pengintai ini, mereka itu adalah, semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Jadi bukan orang-orang jemaat umum biasa. 12 pengintai itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Saya katakan waktu Israel keluar dari Mesir, laki-lakinya saja hitungannya 600.000 kan. Jadi kalau 12 pengintai 600.000 dibagi 12, berarti satu orang itu membawai kurang lebih 50.000. Bukan orang sembarangan. Saya masih ingat Romo pernah mengatakan kalau saudara ini guru, dengan jumlah penduduk di bumi ini, berarti saudara menggembalakan sekian. Waktu itu ada perhitungannya, saya lupa. Berarti 12 pengintai ini bukan orang sembarangan. Hierarki ini bukan sembarangan. Oleh sebab itu, pada saat hierarki dibawa ke tempat-tempat, ke Batu Gilang, ke hutan taman, ke tempat musuh, dilatih. Lah setelah pelatihan itu selesai, kita jangan menjadi seperti 12 pengintai. 10 itu mencemarkan, perkataannya busuk, sehingga kalau kita melihat dari Bilangan pasal 13, Bilangan 14, terjadi pemberontakan di Israel. Karena apa? Karena perkataan busuk daripada 10 orang. 10, 12, 10 negatif, 2 yang positif. Lawannya kan jauh banget. 10 2 orang melawan 10. Kalah lah. Ya kan? Perkataannya busuk. Memang penduduk Kanaan itu orang raksasa. Raksasa itu makanannya daging, semua daging termasuk daging manusia. Sekalipun waktu itu 2 orang Kaleb dan Yosua berkata, kita lebih kuat, tetapi pengaruh 10 orang ini sehingga terjadi pemberontakan. Kalau kita melihat di dalam Bilangan pasal 14, coba. Ayat yang ke-10. Bilangan 14 ayat 10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Ya, jadi 2 orang, Kaleb dan Yosua itu mau diancam melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan, ada pembelaan Tuhan. Sekalipun itu memang berat. Terjadinya pemberontakan di Israel itu cuma karena perkataan busuk 10 pengintai. Yang mengatakan kita ini cuma seperti kayak belalang, sementara mereka itu gajah dan lain sebagainya. 10 pengintai itu membatasi kuasa, kemahakuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan, keperkasaan Tuhan. Kita hierarki
Jangan seperti 10 pengintai. Apapun yang terjadi di depan kita, gereja kita ini kecil, kontrak 2024 ini, Desember ini udah selesai. Jangan takut. Tuhan yang empunya pekerjaan ini. Amin. Tuhan punya cara, berbagai cara. Kita tidak tahu bagaimana caranya, kenyataannya. Apa yang dirancangkan oleh Tuhan tetap berhasil. Jadi apapun yang menjadi ketetapan Tuhan atas kita, hierarki, pasti terlaksana, nggak usah takut. Tuhan mampu mengadakan, sekalipun sekarang nggak ada uang, Tuhan mampu. Dia yang punya segala-galanya. Amin. Jangan kita mengecilkan Tuhan. Demikian juga dalam persoalan hidup saya dan saudara. Pada saat saudara menghadapi gencetan atau himpitan, semuanya tidak ada sumber, nyaris bangkrut dan lain sebagainya. Di saat terendah sekalipun seperti pujian tadi, di situ ada Tuhan. Itu merupakan skenario, merupakan bagian alur cerita kehidupan kita sampai nanti, sampai ku mencapai kesempurnaan. Amin. Di tengah-tengah keterpurukan, proses yang berat, di tengah-tengah himpitan nikahmu yang sangat berat, dihina, mungkin digencet, tidak dikasih uang, dianjingkan, dibabikan, dicacingkan, diapakan lagi, dibinatangkan. Kalau hal itu terjadi atas hidup saya dan saudara, di saat kita dipojokkan dengan hal seperti itu, bisakah kita sebagai pelaksana keputusan Tuhan yang akan melanglang buana menjadi pelaksana keputusan Tuhan, kita berkata, terima kasih, engkau sangat baik, engkau suami yang sangat baik, penuh dengan linangan air mata. Sakit sekali saudara. Jangankan dikatain anjing dan babi, dinasehatin saya 4 jam saja rasanya sakit. Ya, yang disampaikan suami saya itu firman semuanya, sekalipun ya kan perempuan cerewet itu kan bukan omongan suami saya kan, tapi kan firman kan. Tapi rasanya kok aku dikatakan cerewet, aku Renen nggak pernah nuntut apa-apa. Ya, tapi kan itu bukan suami saya, itu adalah firman. Jadi yang disampaikan suami saya itu juga berat bagi saya. Apalagi yang disampaikan suami saudara itu bukan firman. Dia mengatakan saudara lonte, perempuan sundal Babel, anjing dan lain. Di saat seperti itu sebagai istri, kalau kita bisa mengampuni, kalau saudara bisa mengampuni dia, mengasihi dia, ajaib dan luar biasa, itu adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Pada saat seseorang memojokkan saudara, memojokkan kita, kalau saudara dan saya hanya bisa mengasihi orang yang baik, nggak perlu saudara tinggal ya di komunitas Cokroaminoto 164 ini. Kalau kita melihat tipe rumahnya kan tidak ada ya Mas Yuda ya. Tipe rumah saya itu kalau di dunia itu tipe berapa Mas? Nggak masuk tipe ya? Enggak masuk. Oh enggak tahu, Mas Yuda enggak tahu, ya toh. Kalau tipe di rumah itu, perumahan-perumahan itu tipe berapa tuh? 36 dan lain, ya toh. Ada tipe 27. Nggone Pak Agus Eko itu tipe berapa Pak rumahmu? 25, 27, berarti di bawahnya. Mungkin iya. Jadi seperti itu. Kalau kita cuma bisa menerima yang baik saja dari Tuhan, kita nggak perlu tinggal di tipe-tipe seperti itu di luar sana. Ya saya yakin dengan kemampuan Bu Christine, Papa Kaleb di luar sana bisa bangun rumah 5 lantai, 4 lantai. 30 tahun loh. Wah, saya berpikir 30 tahun saya di luar. Oh, saya lumayan bisa kalau bicara. Suami saya juga pintar. Mungkin saya sudah bisa. Rumah saya mungkin bisa juga. Ya, berapa lantai. Ya. Tapi bisa juga saya sudah mati seperti yang lain, ya. Jadi tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Kenapa saya katakan? Di saat sesuatu yang berat itu terjadi, saudara bisa bayangkan dalam keadaan sakit bertahan sampai saat ini saudara ya. Anak saya kuliah dua-dua itu bukan di STT gratis, bukan. Mereka kuliah di luar. Kalau semua itu bisa selesai dan kuliah, itu adalah anugerah Tuhan yang sangat besar.
Itu kemahakuasaan Tuhan. Kami tidak ada gaji dan lain sebagainya. Saya pernah khotbah di Punguan. Saya katakan, saya tidak ada gaji, tetapi anak saya tidak lebih miskin daripada anak-anak saudara. Ya, pakaiannya tidak lebih jelek daripada pakaian anak saudara yang memiliki gaji 30 juta satu bulan, 35 juta karena dia kepala BKBN ya. 35 juta satu bulan. Tidak lebih itu. Saya katakan seperti itu. Itu adalah yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita itu bisa memahami semua keputusan Tuhan yang terjadi. Kalau kita dikatakan, oh kamu itu memang naga besar. Yaitu memang keputusan Tuhan waktu itu, di tahun itu untuk saya. Tapi betapa berat, betapa susahnya saya untuk menerima keputusan Tuhan itu atas diri saya. Sehingga saya harus bisa mengasihi dia. Berat. Demikian juga saudara. Bagaimana seorang istri bisa mengampuni suami yang selalu merendahkan dia? Bagaimana suami bisa mengampuni istri yang demikian cerewet, bebal, dan tidak tahu malu? Ya kan? Belum lagi istri yang berselingkuh. Bukan hanya satu, dua. Kalau suami itu masih bisa mengampuni, itu adalah kasih ilahi. Anak-anak. Ya, anak-anak juga demikian. Kalau kamu bisa mengasihi yang baik saja, bisa berteman dengan yang baik karena dia menguntungkan orang luar. Jangan tinggal di komplek ini, tinggal di luar. Tapi kita yang sudah mengambil bagian, dipilih dan dipanggil Tuhan di tempat ini, memiliki tugas untuk melaksanakan tugas keputusan Tuhan yang belum terlaksana. Maka semua keputusan Tuhan yang terjadi atas pekerjaan kita, atas hidup kita, atas anak kita, atas diri kita, kita harus belajar cakap di dalam meminitnya. Amin. Karena apa? Semangat itu sudah Tuhan. Karena kita masuk dalam bilangan pembangunan. Jadi semangat itu ada. Berdamai. Saya katakan berdamai. Karena pada akhirnya, ya, kita lihat ayat 29 dari Bilangan pasal 14, 29 sampai 35. Kita kembali kepada firman Tuhan Bilangan 14. Di padang Ayat 29 sampai 35. ayat 29, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Jefune dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan. Merekalah yang akan kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku Tuhan yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini yang telah bersepakat melawan aku. Amin. Padahal jemaat Israel itu tidak melawan Tuhan, tetapi melawan siapa? Musa gembalanya. Tetapi itu dikatakan oleh firman Tuhan, bukan Musa, bukan gembala yang kamu lawan, bukan Musa, bukan gembala yang kamu sungut-sunguti omelin, tetapi aku, kata Tuhan. Di sini dikatakan akibat ketidaksetiaan orang-orang tua, anak-anaknya menanggung akibatnya, dihukum 1 hari menjadi 1 tahun. Jadi 40 tahun, harusnya 40 hari. Dari sini saya ingin menyampaikan kepada saya sendiri dan kita semua, jaga mulut kita. Apalagi kita hierarki. Di pundak kita ini terletak banyak jiwa-jiwa. Jangan sampai jiwa-jiwa yang dipercayakan kepada kita hanya untuk dihukum, bangkainya bergelimpangan di padang gurun. Kita harus menjaga, khususnya tua-tua sidang, wakil gembala. Kalau saya katakan hierarki yang mengenal pengajaran ini, mulai dari eks masa sampai ketetapan masa, sampai saat ini,
Kita harus belajar dengar-dengaran. Kita harus menjaga mulut kita ini jangan busuk. Amin. Karena anak-anak kita nanti akan menanggungnya. Dan ini merupakan suatu pelajaran bagi saya. Betapa saya sangat takut untuk meninggalkan tempat ini. Karena apa? Anak-anak saya yang akan menanggung ketidaksetiaan saya. Sehingga di dalam setiap ibadah keluarga kami, suami saya selalu mengatakan, kita saling mendukung. Papi mami didukung, papi mami berdoa untuk anak-anak. Supaya kita tetap setia sampai semua rencana Tuhan itu digenapi. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang ketetapan masa. 2 bulan yang lalu, saya mendapatkan suatu, pada saat saya meditasi berdoa, ya, waktu itu suara itu berkata, hambaku, persiapkan hatimu, aku akan berbicara. Saya menangis. Ya, saya di warung belakang itu senang ya, jadi tidak ada tetangga ya. Saya menangis sendiri, yang anak saya kerja, yang satu kuliah, suami saya kerja. Pada saat itu saya mendengar bahwasanya apa? Hambaku, aku akan memberikan roh yang kuberikan kepada Abraham, seperti yang kuberikan kepada Abraham. Saya menangis. Kemudian saya di dalam meditasi itu apa maksudnya dan lain sebagainya. Abraham dijanji Tuhan tentang anak Ishak. Tuhan memberikan anak Ishak sekalipun waktunya panjang. Sekalipun kalau kita baca di dalam Roma pasal yang keempat, ya, Roma pasal 4, secara tubuh memang Abraham sudah tua. Berarti merupakan ada suatu tantangan. Apakah mungkin? Tetapi Abraham tetap percaya dengan janji itu. Kemudian roh itu berkata kepada saya, apa yang kamu dapatkan di tempat ini? Saya katakan ketetapan masa. Baik, itu merupakan janji untuk hierarki. Jadi Tuhan berjanji atas hierarki, memberikan ketetapan masa, dan itu akan terjadi. Kemudian pada saat saya menyembah, kemudian kita baca di Roma pasal yang keempat. Pada saat saya mendengarkan ini, saudaraku, saya menangis. Ayat 1 mulai. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut, berbahagialah orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup.
Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Amin. Jadi Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang dia janjikan. Janji Tuhan atas Abraham adalah anak keturunan. Tetapi janji Tuhan atas hierarki adalah ketetapan masa. Tuhan mempunyai kekuatan untuk melaksanakan, menepati janjinya. Asal kita tetap masih percaya kepada dia. Dan pada saat saya menyembah, saya mendengarkan ini. Bukan hanya kepadamu, tetapi juga kepada saudaramu. Aku akan memberikan roh yang kuberikan kepada Abraham. Supaya iman mereka, percaya mereka bangkit. Dan tentang janji Allah. Jadi saudaraku, ini janji Tuhan yang saya dapatkan 2 bulan yang lalu. Bahwasanya Allah akan mencurahkan roh yang diberikan kepada Abraham. Ya, yang diberikan kepada Abraham. Diberikan juga kepada hierarki, supaya hierarki itu sekalipun tidak ada dasar untuk berharap seperti Abraham, tetapi yang dikatakan terhadap tetapi janji, ya, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Amin. Apa yang sudah Tuhan janjikan, ya. Saya dalam perenungan itu saya menangis. Saya menunggu Tuhan dan menunggu. Dan hari ini saya mendapatkan bahwasanya Allah berkuasa untuk melakukan apa yang sudah dijanjikannya. Dari situ saya mulai bangkit. Ya, di dalam FKA mulai saya gairahkan. Kita harus percaya. Saya katakan bukan karena Bunda di sini. Sebagaimana zamannya Nuh, demikian juga Tuhan pada saat dia datang yang kedua kali, seperti di zamannya Nuh. Saya dalam perenungan itu bagaimana Nuh itu cuma dia sekeluarga yang masuk bahtera. Saya melihat Bunda ini, ya, sekalipun orang berkata, sudah, apa tidak ada lagi orang yang hidup sehingga yang mati harus ditunggu. Banyak gelar dan banyak ini, tetapi Bunda itu tetap mantap tentang janji Tuhan. Ya, saya sangat salut dengan apa yang disampaikan Bunda. Sekalipun ada yang mengatakan Bunda tetap yakin. Wahyu pasal 10 itu pasti terjadi. Sangat yakin. Saya juga sangat senang dengan Mbak Ta itu. Apapun kata orang dia tetap percaya. Akhirnya saya mendapatkan berkat dari peristiwa Nuh. Hanya Nuh. Saya yang hidup di akhir zaman. Bukan berarti nanti Bunda dan ini. Bukan. Tapi pada akhirnya seperti yang disampaikan suami saya minggu kemarin. Ya, seorang ibu yang berteriak, menangis. Dia berdoa. Saya dan saudara, karena doanya Bunda, Tuhan datang berbicara kepada Tuhan, bukan berbicara kepada saya. Roh berkata, hambaku persiapkan hatimu akan memberikan. Karena doanya Bunda, tangisannya, imannya tidak pernah goyah. Imannya tetap percaya bahwasanya Allah mampu melakukan apa yang dijanjikan oleh Allah. Karena Allah itu bukan manusia. Dia yang berjanji adalah ya dan amin. Itu menjadi kekuatan bagi saya. Bunda ini tidak, kan udah banyak sindiran-sindiran ya tentang Wahyu pasal 10 dan lain, banyak sindiran. Bahkan kemarin saya sampai ada debat dengan hamba Tuhan. Dan terakhir saya dikatakan, kamu ngapain kamu? Botol di situ katanya, jadi botol di situ. Saya pikir, apa ini? Istilah baru. Lah, setelah lama-lama ternyata botol itu apa? Bodoh tolol. Wah, kalau aku tahu waktu itu pas telepon bisa kuhajar, kubabat habis. Ya. Tapi setelah di terakhir-terakhir dia mau penutup. Pak, minta maaf. Botol itu apa toh? Bodoh tolol. Makanya kalian itu nggak punya apa-apa. Saya bilang saya punya mobil, Pak. Saya bukan bodoh dan bukan tolol. Kan kalian di situ miskin banget. Keluar dari situ supaya kalian berkembang. Begitukah? Ya. Tapi karena dia orang tua, usianya jauh di atas saya. Oh, terima kasih Pak. Setelah itu, saya bilang sama suami saya, tahu begitu tadi yang ngomong pertama itu, ku hantam dengan firman biar habis dia. Suami saya katakan, ampuni Mi, ampuni. Doakan, doakan. Saudara kita yang ada di sini dikatakan itu kita itu botol. Jadi kalau kamu mau keluar, kamu pasti berkembang. Bagus. Saya katakan, udahlah. Pikir saya juga nggak pernah merepotkan saudara kok.
Ngapain urusin saya? Kamu yang di luar saya nggak pernah urusin, ngapain ngurusin kami yang di dalam-dalam ini? Terkadang jiwa Batak saya itu, wah rasanya mau keluar bersemuanya ini ya. Tapi ku tahan-tahanlah, karena memang kita harus mengampuni. Amin. Amin. Kita ini pelaksana keputusan Tuhan ini harus cakap. Meminit keputusan Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Amin. Kalau Tuhan tidak mengizinkan dia berkata saya ini botol, akan bisa mulutnya langsung dibungkam sama Tuhan, mati. Ya kan? Tapi kenyataannya dia masih hidup, berarti ya itu salah satu keputusan Tuhan yang harus saya terima, harus saya syukuri. Terima kasih Tuhan. Enggak mudah saudara, mungkin kalau saudara yang lembut-lembut enggak masalah, bagi saya yang keras ini, Tuhan lihatlah berapa puluh tahun aku berjuang. Tuhan, pada akhirnya yang kuterima cuma botol. Iya, kalau botol ada Lucifer di dalamnya kan menang toh. Ternyata botol yang dimas itu suami saya katakan bodoh, tolol. Aduh, rasanya saya dibotol-botolkan. Tidak apa-apa. Saya berpikir masa IRT Kompren kelihatannya sudah agak reda, ternyata masih ada. Ya, bukan dari IRT Kompren tetapi mungkin orang-orang yang kecewa dan lain hal sebagainya. Saudaraku, tapi mungkin Tuhan tahu ya, akan saya menerima perkataan itu sehingga saya dipersiapkan, diberikan roh yang percaya, sehingga sekarang yang ada cuma ada belas kasihan. Tunggu dan lihat, kita sama-sama menunggu. Manusia itu memang seperti Daud. Kita tahu Daud itu berdosa karena apa? Tertulis di Alkitab kan? Daud itu diampuni Tuhan. Saya dan saudara tahu Daud berdosa dan diampuni itu dari Tuhan, dari firman Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Pada saat saya berdosa mungkin saudara tahu, oh dia Ibu Sondang marah-marah, dosa kamu. Tapi pada saat saya diampuni Tuhan kan saudara nggak tahu. Amin. Pak Lukas jatuh di dalam dosa atau Bu Dewi jatuh dalam dosa. Yang kita tahu, dosa Pak Lukas. Tapi pada saat Tuhan mengampuni, kan semuanya ada tertulis di dalam kitab kehidupan. Kitab kehidupannya masih termeterai, Wahyu pasal 5. Sehingga kita jangan terlalu banyak bicara. Ya, jangan terlalu banyak bicara. Saya kemarin di sekolahnya Lala, pada saat Lala pulang, saya bertanya, dia pas di belakang, lah, ujiannya gimana? Bisa kok aku opung? Oh iya, di sini dulu lah. Apa opung? Emil bilang, enggak itu opungku. Ini opungnya Lala, opungnya Emil. Opungnya dua-dua? Iya, opungnya dua-dua. Ya udah, aku opung cowok aja lah. Oh iya, berarti aku dibuang kan sama si Emil? Yang dia pilih opung cowok. Ya udah nggak apa-apa, Emil, ya kan? Nah, Lala, saya katakan, sekarang duduk dulu. Doakan dulu opung. Doanya apa? Supaya opung sembuh. Saudara dia datang. Saya tutup mata, iya berdoalah. Terus tangannya, boleh tumpang tangan ke opung? Ya boleh, nggak usah lah opung, aku lipat tangan aja. Opung kan udah besar, oke. Dia berdoa, Tuhan Yesus, Tuhan berkati opung Sondang, dia disembuhkan, amin. Cuma berapa kata, tapi saya sangat bersyukur. Dia dalam berdoa itu mantap doanya. Kemarin waktu pas ada acara sekolah minggu itu, saya bilang, Lala, doa dulu untuk acara ini. Temanya apa, Opung? Cuaca. Dia berdoa, Tuhan, terima kasih. Terus dia berdoa lagi untuk acara tanggal 15 sampai 16 supaya tidak hujan Tuhan, gereja kami bocor, diberikan cuaca yang baik. Saya pikir, kok pinter banget Lala ini ya. Ya toh, kayak bapaknya kalau berdoa pinter ya. Pikir saya gitu ya. Kita tidak nuntun berdoa supaya tidak hujan. Dia yang merangkai kalimat itu. Dan kata-katanya itu enak gitu loh. Saya pikir iya ya, betul anaknya Pak Aga. Pak Aga kan pintar kalau berdoa ya. Apalagi doa untuk makan, sangat simpel sekali kan. Ya. Jadi anak-anak sekarang itu hierarki kecil itu pintar-pintar berdoa. Saudara, kalau saudara mengeluarkan uang dan bilang, Emil, ayo doa Bapak kami, ku kasih uang. Dia lancar. Tapi kalau saudara Emil, doa Bapak kami dulu, nggak ada apa-apanya dia tidak mau, ya. Jadi Emil, ya, dia hafal doa Bapak kami, sehingga pada saat anak remaja SMP dan SMA gabung kemarin,
Saya sengaja dimulai dari Emil dan yang kecil-kecil. Pada saat Lala, Eleora, Etsar, Adriel anaknya Pak Simanjuntak ini yang kecil ya, belum bisa baca, hafal dia. Doa Bapak kami, kakak-kakak kelas ini menghafalkan. Bapak kami yang di surga, karena apa? Malu, ada Adriel, ada Emil, ya kan? Saudara, anak-anak kita itu penuh dengan kemuliaan Allah. Betul-betul sangat ajaib. Saya sangat bersyukur. Saya sangat semangat sekarang. Kemudian kemarin cucunya Bu Susi itu, yang laki-laki siapa? Sean. Opung cewek, setiap hari aja berdoa seperti ini. Oh ya bagus. Setiap hari berdoa seperti ini. Ya, bagus. Ya. Kadang anak-anak kecil itu dijadikan Tuhan, menjadi pelajaran untuk kita yang sudah orang tua, yang sudah lalai. Mungkin kita sudah sulit untuk berdoanya. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali kepada bilangan tadi, bilangan 13 dan 14 dan Roma pasal yang 4. Yang ini saya sampaikan. Pada saat kita menyambut ya doa pemeteraian, maka jangan lupa kita harus banyak minta ampun kepada Tuhan. Orang tua berdamai, suami istri berdamai, anak-anak berdamai dengan orang tua, dengan sesama, kita berdamai. Amin. Tuhan akan mencurahkan roh seperti yang diberikan kepada Abraham. Pada saat Tuhan mencurahkan roh yang diberikan kepada Abraham, maka dosa dan pelanggaran kita tidak diperhitungkan Tuhan. Amin. Dosa dan pelanggaran saya dan saudara tidak diperhitungkan Tuhan. Saya berdoa, kita berdoa, supaya masing-masing kita mengambil bagian, berdamai, berdamai. Suami yang banyak menyakiti istri, minta kekuatan kepada Tuhan untuk berdamai dengan istri. Jangan pernah menyesal. Sudah ada anak, kasihan. Katanya menyesal, tapi anaknya nambah-nambah, ya kan? Tidak benar kan seperti itu ya? Tuhan katakan, aku akan mencurahkan roh yang kuberikan kepada Abraham, maka dosa dan pelanggaranmu tidak kuperhitungkan. Adalah anugerah besar bagi saya dan saudara. Kita akan menyongsong ya pemeteraian, sekalipun itu belum akhir, karena Tuhan itu penuh dengan misteri. Biarlah berkat firman Tuhan yang sedikit ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita angkat pujian. Pelayan perjamuan suci boleh maju ke depan.